Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfana Faigil dengan NIM 24065030. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi saya, yaitu radio penerima dan pemancar AM. Baiklah, di mana sini latar belakang adalah radio merupakan salah satu bentuk komunikasi nirkabel paling awal yang menjadi fondasi perkembangan teknologi telekomunikasi modern. Sebelum adanya internet, televisi, dan satelit, radio telah menjadi media untuk menyampaikan informasi jarak jauh. Sistem radio AM, amplitude modulation, menjadi teknologi yang pertama yang memungkinkan suara dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik. Radio AM digunakan dalam berbagai aplikasi, yaitu siaran radio publik, komunikasi maritim dan penerbangan, sistem darurat, stasiun berita, dan informasi cuaca. Meskipun teknologi sudah berkembang pesat, radio AM tetap bertahan karena sifatnya yang andal, ekonomis, dan berjangkauan sangat luas. Jadi salah satu bentuk sistem komunikasi radio yang paling tua dan masih digunakan hingga sekarang adalah radio dengan modulasi amplitudo atau AM. Radio AM bekerja dengan cara memodulasi amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi. Teknologi ini sangat populer sejak awal abad ke-20 karena relatif sederhana, murah, dan diimplementasikan dengan peralatan elektronik yang tidak terlalu rumit. Walaupun kualitas suaranya tidak sejernih FM (frequency modulation), radio AM tetap banyak digunakan untuk siaran jarak jauh karena daya pancarnya mampu menjangkau wilayah yang luas, termasuk daerah terpencil. Keberadaan pemancar, transmitter, dan penerima, receiver, merupakan bagian penting dalam sistem komunikasi radio AM. Pemancar berfungsi mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik, kemudian memodulasinya dengan gelombang pembawa agar dapat dipancarkan melalui antena. Sementara itu, penerima berfungsi menangkap sinyal radio dari udara, kemudian memodulasinya untuk mengembalikan sinyal suara yang dapat didengar manusia. Tanpa adanya koordinasi yang baik antara pemancar dan penerima, proses komunikasi melalui radio AM tidak dapat berlangsung secara efektif. Hingga saat ini, radio AM masih bertahan di banyak negara karena jangkauannya yang luas serta peralatan penerima yang sederhana dan murah. Dan di Indonesia, misalnya, radio AM digunakan untuk siaran berita, dakwah, pendidikan, hingga hiburan di daerah perdesaan yang sulit dijangkau sinyal televisi maupun internet. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital semakin berkembang, radio AM tetap relevan untuk menjembatani kebutuhan komunikasi masyarakat. Selain itu, penelitian mengenai radio AM masih penting dilakukan untuk memperbaiki kualitas sistemnya, mengurangi gangguan, dan meningkatkan efisiensi pengguna spektrum frekuensi. Dan materi selanjutnya adalah sejarah radio AM. Perkembangan teknologi radio dimulai dari penelitian gelombang elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1864 yang secara teoritis membuktikan adanya gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di udara. Jadi perkembangan AM tidak terlepas dari riset-riset penting dalam fisika dan komunikasi. 1887, Heinrich Hertz membuktikan teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik yang melalui eksperimen percikan listrik atau spark gap. Penelitian Hertz membuka jalan bagi penemuan komunikasi nirkabel era Marconi 1895 sampai 1910. Dan pada
1895 hingga Guglielmo Marconi sukses mengirim sinyal nirkabel sejauh 1600 km, dan 1901 ia mengirim sinyal radio pertama menyeberangi Samudra Atlantik, sebuah pencapaian yang monumental. Teknologi ini masih berfungsi dan berupa spark transmission sehingga kualitas suara buruk. Pengembangan modulasi suara 1906 sampai 1920. 1906 sampai Reginald Fessenden melakukan siaran suara manusia pertama menggunakan teknis modulasi amplitudo. Ini menjadi awal radio AM modern. Suara dapat dipancarkan bersama gelombang pembawa, bukan hanya sinyal telegraf. Era komersialisasi 1920 sampai 1940. Tahun 1920, stasiun radio komersial pertama KDKA Pittsburgh mulai mengudara. Radio menjadi media utama untuk hiburan, musik, dan berita. Perkembangan pesat karena mudah dioperasikan, murah, dan dapat menjangkau masyarakat luas. Era modern 1940 sampai sekarang. Meskipun FM digital radio muncul, AM tetap digunakan untuk berita dan bincang-bincang, navigasi kapal dan pesawat, penyiaran jarak jauh. Jadi sejarahnya itu pada akhir abad ke-19. Jadi sebenarnya itu siaran radio AM pertama di dunia yang kemudian membuka jalan bagi perkembangannya radio sebagai komunikasi massa atau Rapports 2014. Setelah keberhasilan Fessenden, radio AM semakin dikembangkan pada dekade 1920-an. Stasiun radio AM mulai bermunculan di Amerika Serikat, Eropa, dan belahan dunia. Radio menjadi media utama untuk menyampaikan berita, hiburan, dan musik kepada masyarakat luas. Dan keunggulan radio AM pada masa itu adalah jangkauan siaran yang luas sehingga mampu menjangkau daerah pedesaan. Namun kelemahannya adalah kualitas suara yang kurang baik dan mudah terganggu oleh noise atau gangguan atmosfer. Dan di Indonesia, radio AM mulai digunakan pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1925-an dengan berdirinya stasiun radio NIROM, yaitu Netherlands Indian Radio Omroep Maatschappij. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, radio AM menjadi alat penting untuk menyebarkan informasi perjuangan. Misalnya, Radio Republik Indonesia RRI menggunakan teknologi AM untuk menyiarkan berita kemerdekaan ke seluruh pelosok tanah air. Hal ini menandai pentingnya radio AM dalam sejarah komunikasi Indonesia, khususnya sebagai alat perjuangan dan pemersatu bangsa. Hingga saat ini, meskipun teknologi komunikasi modern seperti FM, televisi, dan internet telah berkembang pesat, radio AM tetap bertahan. Kelebihan utamanya itu jangkauan siaran yang luas dan perangkat penerima yang sederhana membuatnya tetap relevan, terutama di wilayah pedesaan atau daerah yang minim infrastruktur digital. Dengan perkembangan teknologi digital, beberapa negara juga mulai mengintegrasikan sistem AM dengan teknik digital broadcasting untuk meningkatkan kualitas suara dan mengurangi gangguan. Selanjutnya itu pengertian radio AM. Ini adalah contoh dari radio AM pada gambar sebelah kiri. Radio AM adalah sistem pemancaran sinyal dengan teknik modulasi amplitudo, yaitu teknik modulasi yang mengubah amplitudo gelombang carrier berdasarkan nilai instan dari sinyal audio. Ciri utama dari AM itu adalah frekuensi carrier tetap, misal 800 kHz. Amplitudo carrier berubah mengikuti sinyal audio.
dan menghasilkan dua sideband yaitu USB dan LSB plus carrier. Jadi, gelombang pembawa pada radio itu memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sinyal suara. Biasanya berada pada rentang 535 kHz hingga 1705 kHz untuk siaran komersial. Sinyal suara audio sendiri memiliki frekuensi yang relatif rendah, berkisar antara 20 Hz hingga 20 kHz. Oleh karena itu, proses modulasi amplitudo berfungsi untuk menaikkan sinyal informasi ke frekuensi yang lebih tinggi agar dapat dipancarkan melalui antena dan menjangkau jarak yang lebih luas. Dan radio AM itu banyak digunakan dalam siaran jarak jauh karena sinyalnya dapat merambat lebih jauh, khususnya pada malam hari ketika gelombang AM dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Hal ini membuat radio AM sangat efektif menjangkau daerah terpencil meskipun kualitas suara yang dihasilkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan radio FM atau frequency modulation yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap gangguan noise. Dengan demikian, radio AM dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sistem komunikasi tertua yang masih digunakan hingga saat ini, dan keunggulannya terletak pada kesederhanaan teknologi dan jangkauan siaran yang luas. Meskipun memiliki kelemahan berupa rendahnya kualitas audio akibat rentannya terhadap gangguan, teknologi AM tetap relevan, terutama di wilayah pedesaan dan negara berkembang, serta memiliki nilai historis dalam perkembangan sistem komunikasi global. Slide selanjutnya yaitu prinsip kerja modulasi AM. AM terjadi ketika sinyal audio atau frekuensi rendah 20 Hz hingga 20 kHz berfungsi sebagai sinyal informasi. Sinyal carrier adalah gelombang sinus, frekuensinya tinggi 540 sampai 1600 kHz untuk siaran AM. Prinsip selanjutnya itu dalam rangkaian modulator, amplitudo carrier dipengaruhi oleh sinyal audio, dan hasilnya adalah gelombang AM yang memiliki pola naik turun sesuai audio persamaan. Gelombang AM itu memiliki rumus seperti ini, dan jika AM terjadi over modulation yang menyebabkan distorsi suara atau spektrum AM. Sinyal AM menghasilkan 3 komponen yaitu carrier, besar daya terbuang, upper sideband atau USB, dan lower sideband atau LSB. Dan bandwidth AM sama dengan 2 kali frekuensi audio maksimum. Contoh audio 5 kHz sampai BW 10 kHz. Jadi prinsipnya itu adalah prinsip modulasi amplitudo AM adalah suatu teknik modulasi di mana amplitudo gelombang pembawa atau carrier wave diubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal atau sinyal pesan, message signal. Sinyal informasi biasanya berupa sinyal audio dengan frekuensi rendah, sedangkan gelombang pembawa adalah sinyal frekuensi yang tinggi yang digunakan untuk membawa informasi melalui udara. Dengan cara ini, sinyal informasi dapat ditransmisikan jarak jauh menggunakan gelombang radio. Slide selanjutnya itu adalah pemancar AM. Pemancar AM atau AM transmitter. Pemancar AM bekerja dalam beberapa tahap, yaitu audio input, mikrofon atau sumber audio mengubah suara menjadi sinyal listrik kecil, audio processor, menjaga level suara tetap stabil, menghindari over modulation, biasanya terdiri dari preamplifier, kompresor atau limiter. Yang ketiga itu audio amplifier, menguatkan sinyal audio sampai cukup besar untuk memodulasi carrier. Selanjutnya itu RF osilator, menghasilkan sinyal frekuensi tinggi yang stabil. Biasanya menggunakan rangkaian yaitu LC osilator, kristal osilator, dan selanjutnya itu adalah modulator, tempat terjadinya proses modulasi amplitudo atau plate modulation
atau collector modulation dan grip modulation. Rangkaian ini mengembangkan carrier plus audio. Dan selanjutnya itu adalah RF power amplifier yang menguatkan sinyal RF hingga ratusan watt atau kilowatt untuk pemancar siaran. Dan selanjutnya itu adalah filter dan antena. Filter dan antena menghilangkan harmonik. Antena memancarkan gelombang elektromagnetik ke udara. Jadi pemancar AM itu adalah salah satunya adalah antena. Itu termasuk dalam penerima AM. Yaitu materi selanjutnya, penerima AM atau AM receiver. Yaitu ada antena menangkap gelombang elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang kedua, sebelumnya itu antena berfungsi sebagai penangkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh stasiun pemancar. Terus kemudian antena mengubah energi gelombang radio di udara menjadi sinyal listrik dengan frekuensi yang sama. Jenis antena yang digunakan pada penerima AM biasanya berupa antena ferrit atau antena kawat panjang karena bekerja efektif pada frekuensi menengah atau medium wave. Tanpa antena, penerima wave tidak dapat menerima sinyal siaran dengan baik. Dan selanjutnya itu ada RF tuning circuit, yaitu menggunakan rangkaian LC yang dapat diatur untuk memilih satu frekuensi stasiun tertentu. Atau RF amplifier, menguatkan sinyal RF yang dipilih. Dan selanjutnya itu detektor atau demodulator. Bagian terpenting pada penerima AM menggunakan dioda detektor, envelope detektor. Fungsinya mengambil amplitudo sinyal carrier, menghasilkan kembali sinyal audio asli. Audio amplifier menguatkan sinyal audio hingga cukup untuk menggerakkan speaker. Dan selanjutnya itu ada speaker, mengubah sinyal audio menjadi gelombang suara. Sebenarnya masih ada beberapa itu dari penerima AM yang akan saya sampaikan. Salah satunya itu adalah penguat RF atau radio frekuensi amplifier. Sinyal yang ditangkap antena biasanya sangat lemah sehingga perlu diperkuat pada tahap awal. Penguat RF berfungsi untuk memperkuat sinyal radio frekuensi yang masuk tanpa mengubah karakter modulasi sinyal. Selain memperkuat, penguat RF juga berperan dalam meningkatkan selektivitas, yaitu kemampuan memilih stasiun radio tertentu dari banyak sinyal yang tertangkap di antena itu. Dan selanjutnya itu ada mixer. Mixer adalah rangkaian yang mencampurkan sinyal RF hasil penguatan dengan sinyal dari osilator lokal atau OSC. Proses pencampuran ini menghasilkan sinyal baru berupa frekuensi menengah atau intermediate frekuensi atau IF. Mixer sangat penting karena memungkinkan penerima hanya bekerja dengan satu frekuensi IF tetap, meskipun siaran yang diterima memiliki frekuensi berbeda-beda. Dan selanjutnya itu ada osilator. Jadi penjelasan osilator itu adalah osilator lokal menghasilkan sinyal frekuensi tertentu yang dicampurkan dengan sinyal RF pada bagian mixer. Dan frekuensi osilator ini diatur agar selisih atau hasil pencampuran antena frekuensi osilator dan sinyal RF selalu sama dengan frekuensi menengah, misalnya 455 kHz pada penerima AM. Dengan cara ini, penerima biasanya menyetel stasiun radio tertentu dengan memvariasikan frekuensi osilator. Dan ada selanjutnya itu detektor. Jadi detektor atau demodulator, gitu ya. Detektor demodulator. Detektor atau demodulator berfungsi untuk memisahkan sinyal informasi audio dari sinyal pembawa atau carrier. Pada penerima AM, detektor biasanya berupa rangkaian dioda yang sederhana yang dapat mengekstraksi perubahan amplitudo pada sinyal pembawa. Hasil ini dari detektor adalah sinyal audio listrik murni yang mempresentasikan suara asli yang dipancarkan stasiun radio. Dan ada selanjutnya itu adalah loudspeaker. Loudspeaker adalah komponen akhir yang mengubah sinyal
mengubah sinyal audio listrik menjadi gelombang suara. Gelombang suara inilah yang akhirnya dapat didengar oleh telinga manusia. Kualitas suara yang dihasilkan bergantung pada kualitas loudspeaker serta besar kecilnya daya yang diberikan oleh penguat audio. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan AM. Kelebihannya itu adalah jangkauan yang sangat luas. Sinyal AM dapat merambat sangat jauh karena menggunakan frekuensi rendah, menangkap pantulan lapisan ionosfer atau skywave, dan juga bisa menjangkau ratusan km hingga antar negara pada malam hari. Dan kelebihan selanjutnya itu ada peralatan yang sederhana. Pemancar dan penerima AM dapat dibuat menggunakan komponen dasar. Biasanya dan salah satunya adalah biaya produksi rendah. Radio AM lebih murah dibandingkan FM atau digital. Dan selanjutnya ada cocok untuk informasi penting seperti cuaca, berita, dan peringatan darurat. Karena prioritasnya bukan kualitas musik tetapi kejelasan suara. Dan selanjutnya itu adalah konsumsi daya receiver rendah. Radio AM portable sangat hemat baterai. Jadi itu adalah kelebihan dari pemancar AM. Kelebihan dari AM. Dan kekurangannya itu ada mudah terkena noise. AM rentan terhadap gangguan petir, mesin kendaraan, peralatan elektronik, gangguan atmosfer. Karena noise memengaruhi amplitudo sinyal, sedangkan AM mengkodekan informasi dalam amplitudo. Nomor 2 itu ada kualitas suara rendah, tidak cocok untuk musik kualitas tinggi. Nomor 3 ada efisiensi daya yang buruk, lebih dari 2/3 daya terbuang pada carrier yang tidak membawa informasi. Yang nomor 4 itu ada bandwidth terbatas. Siaran AM biasanya maksimal 5-10 kHz bandwidth audio, yang kemudian diubah menjadi yang kemudian membuat suara kurang jernih. Yang nomor 5 itu ada rentan interferensi antar stasiun, terutama pada malam hari ketika progresi skywave meningkat. Jadi kesimpulannya pada penjelasan saya tadi itu adalah radio AM adalah dasar dari komunikasi nirkabel modern dengan prinsip modulasi amplitudo. Sinyal audio dapat ditransmisikan jarak jauh melalui gelombang elektromagnetik. Teknologi ini berkontribusi besar pada perkembangan penyiaran publik dan komunikasi maritim atau penerbangan. Meskipun AM memiliki keterbatasan seperti noise dan kualitas suara rendah, kelebihannya namun juga memiliki kelebihan yang banyak, yaitu seperti jangkauan yang luas, peralatan sederhana, dan biaya yang membuatnya tetap relevan hingga saat ini. AM masih digunakan sebagai media informasi penting, terutama di daerah yang sulit dijangkau teknologi modern. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan tentang materi saya itu AM. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.